Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alan, suami dari Mutiasari, pegawai paruh waktu di Puskesmas Pantai Bidari, yang memiliki 2 orang anak, yang mana istri saya yang diganggu oleh Iskandar, Bupati Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiasari, ibu dari 2 orang anak. Di sini perlu saya tegaskan bahwa perlu saya luruskan atas fitnah yang tidak hanya menyerang kehormatan orang lain, namun fitnah ini juga menyerang kehormatan saya sebagai seorang ibu. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang berhadir, saya ingin menerangkan bahwa terkait dengan isu yang berkembang, kami sebenarnya sudah mendeteksi dari awal sumber utama, yaitu akun TikTok yang bernama Alan Store. Ini akan berkembang liar dan menyesatkan, merusak pola-pola pikir di tengah-tengah masyarakat kita. Malam di Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, biasanya sunyi, hanya deru angin dari perbukitan yang sesekali membelah keheningan. Namun bagi Muhammad Alan, ketegangan itu runtuh tepat pada 17 November 2025 pukul 18.15 WIB. Di tangannya, selembar kertas berlogo Puskesmas terasa lebih berat dari biasanya. Itulah surat tugas untuk istrinya Mutiasari, seorang tenaga bakti yang mendadak diminta berangkat ke Jakarta demi agenda bimbingan teknik atau BINTEK. Alan, ayah 2 anak yang sehari-hari hidup dalam kesehajaan, mencium ada aroma yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang pegawai honor tingkat bawah diberikan mandat perjalanan dinas lintas pulau yang biasanya menjadi jatah pejabat atau staf senior? Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi benih keraguan dan tumbuh menjadi badai yang menyeret nama besar di kabupaten itu, Iskandar Usman Al-Faraki, Bupati Aceh Timur. Ketegangan meningkat 3 minggu kemudian. Pada 8 Desember 2025, Alan memutuskan untuk menjemput Mutia di Puskesmas Pantai Bidari. Saat itu, jarum jam menunjukkan pukul 18:45 waktu Indonesia di bagian barat. Ia kemudian bertemu Hamdani, kepala Puskesmas setempat. "Di mana istri saya? Bukankah pergi dengan Bapak?" tanya Alan lugas. Lalu Hamdani menjawab singkat, menyebut Mutia sudah pulang menggunakan mobil orange. Kepada modusaceh.co, Alan mengaku naluri telah membawanya memacu kendaraan, mengejar bayangan mobil orange yang membelah jalan desa. Aksi kejar-kejaran itu berakhir di satu lorong dekat rumahnya. Dengan napas memburu, Alan mengedor kaca jendela mobil tersebut. Ketika kaca perlahan turun, jantung Alan seolah berhenti berdetak. "Oh, kau rupanya Bupati," cetus Alan getir. Di balik kemudi, sosok yang ia kenali sebagai orang nomor 1 di Aceh Timur itu hanya terdiam. Tanpa sepatah kata, mobil itu kembali melaju, meninggalkan Alan dalam kumpulan debu dan tanya yang kian menganga. Desember yang dingin bagi Alan kian membara oleh temuan-temuan baru. Pada tanggal 17, hampir menjelang tengah malam, Alan mengaku mendapati 2 panggilan tak terjawab dari Iskandar Usman Al-Faraki di ponsel istrinya. Tak kuasa menahan gejolak, Alan kemudian melakukan panggilan balik. Selama 4 detik yang terasa seperti selamanya, layar ponsel menampilkan wajah sang bupati. Tatap muka digital itu terputus cepat, namun cukup bagi Alan untuk meyakini ada hubungan yang melampaui batas profesional antara sang bupati dengan istrinya. 3 menit setelah panggilan itu, jempol Alan menari di atas layar, mengirim pesan peringatan yang syarat emosi. "Kau ada anak, aku juga ada anak. Kalau istrimu ada laki-laki lain yang video call tengah malam, kau marah nggak?" Begitu, tanya Alan. Nah, rangkaian kejadian setelahnya menyerupai skenario film yang dipaksakan. Mutia mendadak ditugaskan ke Pekanbaru pada 18 Desember 2025. Namun rutenya tiba-tiba berbelok ke Hotel Cambridge Medan di Sumatera Utara. Di sana, pagi hari 22 Desember, satu pengakuan tak sengaja meluncur dari lobi hotel.
Seorang staf hotel menyapa mereka dengan ramah. "Keluarga Bapak Iskandar Al-Faraki ya, Bu?" Mutia langsung menjawab ya dengan cepat. Di depan matanya sendiri, menurut Alan, dia melihat identitas keluarganya dipinjam atau mungkin melebur dengan identitas sang pejabat. Masih menurut pengakuan Alan, puncak dari segala kecurigaan terjadi pada awal 2026. Januari membawa Mutia ke Banda Aceh, menginap di Hotel Kriat Muraya. Alan yang sudah mencapai batas kesabaran memperingatkan istrinya melalui telepon agar tidak bermain api, mengingat sang bupati juga diketahui berada di ibu kota provinsi ini. Prahara itu akhirnya meledak pada 12 Januari 2026 pukul 20.30 WIB di teras rumah setelah Mutia diantar oleh satu mobil Hiace. Alan melontarkan pertanyaan paling menyakitkan yang bisa diajukan seorang suami. "Apa kau berzina dengan Iskandar Al-Faraki?" Mutia menurut pengakuan Alan menjawab dengan satu kata, "Ya." Bahkan kata Alan, Mutia menunjukkan ada bekas-bekas kemerahan di sekitar bagian dadanya. Ini sebagai bukti telah terjadi persinggungan yang haram. Malam itu, menurut Alan, dia berlari keluar rumah. Ia butuh udara. Meski udara di Aceh Timur malam itu terasa menyesakkan paru-parunya, dunianya runtuh. Investigasi mandiri Alan kemudian berlanjut pada pesan-pesan WhatsApp yang diteruskan oleh Hamdani, Kepala Puskesmas Pantai Bidari. Pesan-pesan itu menggambarkan percakapan intim dengan kode-kode mengenai kondisi sang bupati yang disebut sebagai Pak atau Ge. "Dek, lun hana sehatku," atau dalam bahasa Indonesia, "Dek, saya sedang tidak sehat," tulis pesan yang diduga dari Iskandar Al-Faraki. Hamdani, sang atasan, justru terlihat berperan sebagai perantara atau setidaknya pelindung komunikasi tersebut. Saat Alan mendatangi rumah Hamdani pada 15 Februari 2025 untuk meminta penjelasan, sang kepala puskesmas itu menurut Hamdani hanya bisa membisu. "Silakan laporkan saja," tantang Hamdani kepada Alan. Namun cerita ini memiliki sisi lain yang tak kalah tajam. Mutia Sari tentu saja tidak tinggal diam. Dalam klarifikasinya, pada 29 April 2026, ia muncul dengan narasi yang berbalik 180 derajat. Didampingi kedua orang tuanya, Mutia membantah semua tuduhan perselingkuhan dan dugaan perzinahan tersebut. "Saya tidak kabur, saya pulang ke rumah orang tua karena sudah dijatuhi talak 3. Begitu kata Mutia. Dia justru menuding Alan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan itu telah berlangsung lama, jauh sebelum isu perselingkuhan ini digulirkan. Bagi Mutia, tuduhan Alan adalah fitnah keji yang menggunakan teknologi. Dia menyebut adanya manipulasi artificial intelligence atau AI dan upaya pembunuhan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sari, ibu dari 2 orang anak, mantan istri dari Muhammad Alan. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh Timur yang saat ini sedang gaduh atas menyebarnya tuduhan perselingkuhan saya dengan Bupati Aceh Timur, Bapak Iskandar Usman Al-Faraki. Di sini perlu saya tegaskan bahwa perlu saya luruskan atas fitnah yang tidak hanya menyerang kehormatan orang lain, namun fitnah ini juga menyerang kehormatan saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bidan yang saat ini mengabdi di lingkungan pemerintahan Aceh Timur, bahwa saya dan Muhammad Alan sudah bercerai secara agama sejak dia menjatuhkan talak 3 kepada saya dan saat ini sedang berproses hukum di Mahkamah Syariah. Perceraian ini sama sekali tidak ada hubungan dengan tuduhan perselingkuhan, melainkan ketidakmampuan saya menahan KDRT, penganiayaan yang terus dilakukan kepada saya dan terjadi berulang kali selama berumah tangga, serta 1 tahun bahkan lebih tidak menafkahi saya dan anak-anak. Dan hal ini telah terjadi cukup sering terhadap saya, setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini. Di sisi lain, Iskandar Usman Al-Faraki, Bupati Kabupaten Aceh Timur, juga angkat bicara. Dalam temu pers di satu warung kopi di Idi Raya beberapa hari lalu, ia menegaskan bahwa keberadaannya di mobil orange saat itu dalam rangka meninjau lokasi banjir dan mendistribusikan bantuan medis. "Kami membawa bantuan mengangkut tenaga medis. Informasi yang beredar itu manipulatif," tegas Iskandar.
Dia juga tak segan menempuh jalur hukum untuk membersihkan namanya yang kini terseret dalam pusaran skandal moral di tengah tugas pemerintahan. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang berhadir, saya ingin menerangkan bahwa terkait dengan isu yang berkembang, kami sebenarnya sudah mendeteksi dari awal sumber utama, yaitu akun TikTok yang bernama Alan Stone. Akun TikTok ini merupakan sumber utama informasi yang terus dimainkan secara liar. Karena itu, kami telah melaporkan akun tersebut yang kemudian pemilik akunnya bernama Muhammad Alan. Bukti laporan yang bersangkutan di Mapores Aceh Timur, dan yang bersangkutan telah dipanggil untuk dimintai keterangannya atas apa yang telah dia sampaikan di ruang publik media sosial, bertepatan dengan saat video yang dia buat di depan plang nama Satreskrim Polres Aceh Timur. Kemudian, saudara-saudara sekalian, terkait dengan dua nama akun di TikTok, akun Yenawan dan akun Dun Belanda, secara resmi, walaupun tidak kami publikasi, telah kami laporkan di Mapolda Aceh. Semoga apa yang disampaikan, baik pada isu yang sedang berlangsung saat ini maupun isu-isu sebelumnya, dapat kita uji secara hukum, karena negara ini merupakan negara hukum. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Alan di dalam pernyataan dan video-videonya, juga akan kita uji secara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia yang akan membuktikan. Kenapa? Kalau dibiarkan secara terus-menerus, ini akan berkembang liar dan menyesatkan, merusak pola-pola pikir di tengah-tengah masyarakat kita. Seharusnya masyarakat kita saat ini fokus untuk mendukung program-program pembangunan yang telah kami tetapkan, yang telah kami garis bawahi dalam visi dan misi, termasuk kegiatan-kegiatan pemerintah untuk proses kebangkitan pasca bencana di Kabupaten Aceh Timur. Tetapi kini ruang-ruang itu dirusak dengan isu-isu liar yang seolah-olah benar adanya. Tapi lepas dari semua itu, kini kasus tersebut menjadi bola panas yang menggelinding di Kabupaten Garang, Aceh Timur. Di satu sisi, ada seorang suami yang merasa dikhianati oleh sistem, birokrasi, dan kekuasaan. Di sisi lain, ada seorang istri yang mengaku korban kekerasan dan seorang pejabat yang merasa difitnah oleh lawan politik atau sentimen pribadi. Surat keterangan cerai telah dikeluarkan oleh aparat desa tanpa mediasi, justru menambah pelik prosedur hukum adat dan negara. Di antara tumpukan bukti chat, rekaman video call 4 detik, dan bantahan-bantahan resmi, tentu saja kebenaran masih bersembunyi di balik rimbunnya hutan Aceh Timur. Begitupun satu hal yang pasti bagi Alan, 17 November 2025 bukan sekedar tanggal, tapi juga dia menemukan surat palsu. Itu adalah tanggal di mana dia mulai kehilangan segalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.